Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sehingga Allah bangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, dimudahkan langkah kita menuju masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, insyaallah lanjut dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh untuk kita semua dan sebagai penggugur di dosa-dosa kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita bersama-sama membaca dzikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta.
Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sebelum saya baca Al-Hikam selanjutnya, saya mengingatkan kembali, kita masuk bulan Dzulhijjah. Di awal Dzulhijjah ini merupakan hari-hari istimewa ketika kita melaksanakan amal soleh. Apapun amal solehnya, dia jauh lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Termasuk ketika kita semua duduk di sini dzikir bersama, tolabul ilmi, itu dicatat sebagai amal soleh yang insya Allah lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Maka perbanyak dzikir, perbanyak istighfar ya di hari-hari ini. Kalau bisa perbanyak puasa. Besok hari Senin saya ingatkan, puasalah kalau bisa. Itu kalau bisa besok sedina Senin puasanya niat puasa Senin itu sama puasa Dzulhijjah. Esbin niat itu aja insya Allah. Kalau perlu sampai dur nanti seminggu gitu. Berarti Senin sampai Ahad. Gitu. Senin sampai Ahad. Berapa hari, Pak? 7 hari saya. 7 hari, enggak usah 10 hari kelewat berarti 10 hari.
Tanggal 10 tidak boleh ya nanti ya. Tanggal 10 tidak boleh puasa. Jadi ini mari kita perbanyak amal soleh, mudah-mudahan menjadi pahala yang berlimpah untuk kita. Oke, kita lanjut ke pasal 92. Al-bastu, kelapangan itu ta'khudun nafsu minhu haddaha. Nafsu itu pada saat lapang tadi, nafsu itu mengambil peran. Jadi kalau pada saat lapang itu nafsu mengambil peran dalam bentuk apa? Biwujudil farahi, dalam bentuk kegembiraan. Jadi kalau pas kita lapang itu gembira, senang. Nah, kan? Nah, jadi nafsu itu ada di sana. Nempel ketika kita merasa senang. Iya enggak? Nafsu itu kan kalau itu kan senang gitu ya. Wah, itu bahayanya di situ. Wal qabdu, tapi kalau dia pada posisi sedang sempit, lahad dan nafsi fihi, maka nafsu itu tidak berperan. Jadi kalau kita itu posisinya sempit, sedih, itu nafsu itu nggak ikut-ikut. Kalau senang, nafsu itu ikut kemana-mana. Nah, kesempitan itu pada kondisi apa? Kesempitan itu kalau tadi kelapangan itu gembira, kesempitan itu berarti susah, kegalauan, galau ya kan? Galau itu karena ada tiga, Pak. Orang galau itu karena tiga. Pertama karena berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa harusnya galau. Kalau nggak galau, nah ini sudah berarti sudah repot ini, sudah berarti sudah kebal ini. Itu. Kalau Anda berdosa galau itu baik. Nah, itu. Jadi kita ini tahu melakukan dosa kan hati kita tahu, Pak. Ya kan? Jadi galau. Jadi kegalauan itu pertama karena dosa, kedua karena urusan dunia ini, ya kan? Urusan kekayaan biasanya. Sedang nggak punya duit, ya toh, ditagih utang, nah itu galau. Itu. Jadi urusan yang seperti ini. Ketiga, ketika kita dihina orang. Ya kalau dihina orang rasanya gimana? Ya kan? Jadi tidak nyaman di hati. Itulah yang dimaksud dengan kesempitan. Jadi kesempitan itu ketidaknyamanan di hati. Ya sebabnya ini tadi, karena kita ini melakukan dosa, karena kita ini tadi sedang sempit rezekinya. Yang ketiga karena dihina orang. Nah, repotnya sudah sempit rezekinya, dihina orang, masih dosa. Nah itu kan repot itu ya. Komplit. Itu. Kalau orang sempit rezekinya, dihina orang, nggak dosa itu masih baik. Tapi ini sudah sempit rezekinya, dihina orang, masih berbuat dosa. Nah, jadi komplit. Itu kesempitan yang kesempitan yang sempurna. Nah, sebaliknya, kelapangan itu berarti terjadi kalau apa? Kalau kita bisa beribadah kepada Allah. Kita ini kalau bisa begini ini berarti kita dalam kondisi lapang. Ya kan? Yang kedua, pada saat kita ini rezekinya lapang. Gitu. Kekayaannya ada. Dan ketiga pada saat dipuji orang. Wah, itu langsung kita merasa senang. Jadi bahagianya kita itu ketika kita ini bisa beribadah, ketika kita bisa kita dapat rezeki yang banyak, ketika kita dipuji orang. Nah cuma ketika dalam kondisi tadi ini nafsu nempel. Ketika kita ini bisa beribadah, kemudian hati kita mengatakan lah ya wong aku kok itu ya. Aku kok soleh. Nah itu bahaya. Nempelnya di sini nih. Nafsu itu nempelnya di situ. Jadi
Ketika kita bisa beribadah, maka kita harus berpikir itu semua karena memang Allah yang menjadikan kita kemudian akhirnya kita bisa beribadah. Yang menggerakkan hati kita itu Allah, gitu loh. Cara berpikirnya begitu. Karena nafsu itu memang tadi, Pak. Ini ya saya bilang tadi kan, setan itu kan di dalam diri kita ini ada setannya. Setan ini kan nempelnya di nafsu ini, ya kan? Kesombongan itu akan muncul. Jadi kita ini kalau menjadi mudah ibadah itu sombong, itu masalahnya. Nafsunya itu di situ. Kita merasa diri kita sudah paling baik, lebih baik di antara orang-orang. Kita ini bisa ke masjid itu kemudian melihat orang yang nggak ke masjid itu, wah, memang angel iki kandhane gitu. Oh, ke masjid aja susah. Itu pikiran kita. Sementara kita tidak tahu sebenarnya kondisinya kayak apa. Akhirnya kita merasa lebih baik daripada orang yang tidak ke masjid. Itu. Ketika kita ini bisa beribadah yang lain, bisa tahajud, gitu. Rutin tahajud, kemudian kita mengatakan, wah, memang aku nek kene ahli tahajud, tonggo-tonggoku turu kabeh aku lho, wis melek dhewe, wis salat. Lah itu. Jadi nafsu ada di sana. Maka ini hati-hati. Kalaupun kita ini bisa tahajud, alhamdulillah, karena Allah bangunkan kita. Kan beda kalau kondisinya sempit, Pak. Kondisi sempit itu nafsu nggak berperan apa-apa, ya kan? Nafsu nggak berperan apa-apa. Itu sebabnya kalau kondisi sempit itu kemudian akhirnya dia fokusnya kepada Allah. Mau kemana lagi dia? Kalau kita kondisi lapang, itu mau ngapa? Tadi misalnya lapang diberikan harta yang banyak, ya kita itu nafsunya bisa kemana-mana. Karena merasa bahwa itu semua karena hasil usaha kita, sehingga kita kemudian membelanjakan uang semaunya sendiri. Tidak sadar bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Ya, itu kayak korun aja gitu. Jadi kalau sudah punya duit itu kayak korun. Padahal duitnya ya nggak nyampe korun, seperti korun gitu. Jadi kita itu ketika sudah punya duit kayak korun, merasa bahwa kita ini memiliki segalanya, iso tuku apa baik. Nah itu nafsu ada di sana. Maka kalau sedang sempit, Pak, orang sempit itu istighfarnya luar biasa. Fokus istighfarnya. Ya, jadi orang kenapa kok kita ini dikasih kesempitan? Karena Allah itu sayang kepada kita supaya kita ini kembali kepada Allah. Kalau kita ini nggak pernah sempit, itu pasti sudah semakin jauh. Jadi kalau ada orang diberikan hidupnya lapang terus, itu bukan berarti baik. Karena bisa jadi memang Allah membiarkan dia sak karep-karepmu gitu ya. Ya. Jadi kalau hidup itu secara normal itu pasti pernah lapang, pasti pernah sempit. Udah gitu aja normal, Pak. Hari ini lapang, besok sempit. Ya toh? Habis sempit, lapang lagi. Nanti sempit lagi. Ya begitu. Sehingga ketika kita lapang itu, kita bersyukur atas kelapangan itu, tidak sombong, menyadari itu semua hanya karunia Allah. Kita dipuji orang, kita sadar bahwa Allah menutup aib kita bukan karena kita ini hebat. Itu. Jadi kalau dipuji orang itu nggak usah seneng dulu. Wong kita itu begitu nanti dibuka aibnya satu aja, wah rasanya hati kita itu gelisah. Maka ketika kita dipuji orang, alhamdulillah Allah masih menutup aib yang ada pada diri saya. Loh gitu Pak cara mikirnya. Tapi kalaupun kemudian dihina orang, ya sudah, diterima. Memang kita itu aslinya hina gitu loh. Bisa nggak kira-kira kondisi seperti itu? Ini kesulitannya kan di situ Pak. Maka hidup itu bisa tenang manakala kita itu tawakal kepada Allah. Mau lapang, mau sempit, maka tawakallah kepada Allah. Karena itu semua sudah memang rencananya Allah, serahkan aja kepada Allah. Diberikan kelapangan, ya itu memang maunya Allah. Diberikan kesempitan, itu juga maunya
Allah. Oh, kan enak gitu. Masalahnya bisa apa enggak gitu. Kalau lapang sih bisa ketawa-ketawa gitu ya, enak gitu. Kita ketawa-ketawa. Tapi kalau sempit, Pak. Nah, orang sempit itu dia seharusnya tadi nafsunya kan tidak berperan. Hanya saja memang dia itu godaannya juga ada, bukan tidak ada orang yang sempit itu. Ya godaannya terjerumus ke dalam dosa itu ada. Ya kan? Karena tadi dari luar. Biasanya godaannya kan dari luar. Kalau orang lapang, godaannya dari dalam. Paham ya? Kalau kita lapang itu kan godaan melakukan dosa dari dalam. Keinginan kita untuk melakukan dosa pada kondisi lapang itu kan macam-macam. Gitu. Tapi kalau kondisi sempit itu bukan dari dalam, pemicunya dari luar. Ya kan? Kalau orang sempit itu pemicunya dari luar. Misalnya dia tidak punya duit, kemudian ada yang ngomong gini, ngono ku dicoba-coba lah, masang itu loh, masang slot, itu lumayan loh, nek pas oleh semene, loh pasang itu Pak. Godaannya lebih banyak dari luar, itu tidak dari dalam. Tapi kalau lapang, wah itu memang sudah niat itu, wes pokoknya niat. Nah, kalau pengen dosa itu niat dari awal memang nyari dosa itu kalau orang lapang itu. Ya, jadi orang lapang bisa kegelincir, orang sempit bisa kegelincir. Tinggal bagaimana kita ini menjalani hidup, yaitu tawakal aja. Maka kalau kita nanti kita bahas ya, sebenarnya kemarin itu yang di kitab mengkaji kemarin surat Al-Muzammil, besok kita akan bahas di hari Sabtu depan insyaallah. Itu ada pembahasan tentang wa'ala rabbihim kemarin kan watabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa wa fattahidhu wakila, dan ambillah Allah itu sebagai wakil. Ya, itu artinya kita itu bertawakal. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa anta. Allah itu Tuhan timur dan Tuhan barat. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa anta fattahidhu wakila. Jadi ambillah Allah itu sebagai wakil. Artinya kita ini bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Wong Allah yang memiliki timur, Allah yang memiliki barat. Gampang bagi Allah untuk memberikan kekayaan sebanyak-banyaknya kepada kita, meskipun hari ini miskin semiskin-miskinnya. Tetapi sebaliknya juga gampang bagi Allah membuat orang itu miskin semiskin-miskinnya, meskipun hari ini kaya sekaya-kayanya. Bisa nggak menjenengan itu membayangkan ya? Ini kan biasanya orang sempit itu ya, kalau saya menghadapi orang-orang sempit itu, saya suruh berimajinasi itu agak susah ya, orang yang sempit. Sebaliknya orang yang lapang, harusnya orang lapang itu berimajinasi lebih gampang, tapi orang yang sempit berimajinasinya agak susah. Misalnya, kalau saya minta orang sempit berimajinasi bahwa besok akan mendapatkan uang banyak, itu orang sempit itu banyak halangannya. Ya, dia akan mengatakan, wah dari mana Pak, gitu ya, wong gini aja susah, makan aja susah, wah besok itu akan dapat, wah duit segini. Alah Pak, nggak usah mikir sing dawa-dawa, sing penting aku hari ini bisa makan. Itu orang sempit. Disuruh berimajinasi yang agak tinggi itu susah. Padahal ketika kita bisa berimajinasi Pak, kita itu akan merasa kaya. Oh gitu. Berimajinasi kaya, itu hati akan lapang. Itu terapinya sebenarnya gitu aja Pak. Kalau jenengan sedang sempit rezekinya, terapinya itu membayangkan dirinya sudah kaya. Ini membayangkan itu angel gitu. Membayangkan menjadi kaya itu bagi orang miskin itu sulit. Gitu. Sebaliknya orang kaya membayangkan jadi miskin kira-kira gampang nggak ya? Orang kaya membayangkan
besok miskin gitu. Ya, itu orang kaya membayangkan besok miskin, wah itu susah juga. Nah, maka tadi kita harus balancing, Pak. Ini balancingnya bagaimana? Kalau kita lapang, maka kan kita ini diminta untuk apa? Diminta untuk orang melihat di bawah kita. Supaya kita bersyukur, maka lihatlah di bawah kita. Jangan melihat yang di atas kita. Karena kalau kita melihat di atas kita, nggak pernah syukur itu. Lihatlah yang di bawah kita. Kita diberi kelapangan, lihatlah di bawah kita. Dengan lihat di bawah kita, kita ada empati. Akhirnya kita mau sedekah. Orang mau sedekah itu tergerak karena ada empati. Secara teori gini, orang yang pernah mengalami masa sulit, kemudian dia naik gitu lapang, harusnya dia lebih bisa berempati kepada orang yang mengalami kesulitan dibanding memang sejak lahir dia sudah kaya, itu lahir sebagai anaknya orang kaya gitu ya, sampai mati kaya. Wah, itu untuk berempati, untuk memahami orang miskin susah. Ya toh? Nah, itu sebenarnya tidak pas untuk menjadi pemimpin. Soalnya nanti kebijakannya itu pasti enggak menyentuh sing orang bawah, karena dia tidak bisa berimajinasi bagaimana kondisi orang bawah. Lah kalau dia selama hidup itu kaya terus, dia nggak pernah mengalami bagaimana sulitnya mencari nafkah, wah itu susah, Pak. Berimajinasi bahwa dia kemudian jadi presiden, kemudian dia membuat kebijakan, susah itu. Imajinasinya kepada yang disebut sebagai rakyat miskin itu kayak apa? Oh, bisa kebayang nggak? Biasanya kalau kemudian orang miskin naik ke atas, bisa berimajinasi, oh saya dulu pernah miskin kayak gini. Tapi kalau nggak pernah miskin, imajinasinya terhadap orang miskin itu ya dia hanya sebatas pengetahuan dia. Ya, sehingga kalau hari ini itu kayaknya kebijakannya mungkin nggak pas, ya bisa jadi mungkin karena yang memimpin dulu nggak pernah miskin ya, jadi susah itu, Pak. Itu misalnya apa jenenge rame-rame masalah apa kuwi UKT UKT itu udah kabeh larang semua gitu. Ya wong iku menterine ora tahu miskin kok. Dia tidak pernah miskin, terus bagaimana ceritanya dia bisa membuat kebijakan UKT-ne murah. Dia dulu kuliahnya di luar negeri. Itu kan gitu. Lah kalau mungkin zaman saya kan saya membayangkan gini, wong dulu itu saya kuliah saja itu wah mikire iki piye carane iso bayar apa ora, kuliah iso bayar apa ora, belum memikirkan bisa hidup kos-kosan. Wah itu kan sudah sulit, Pak. Sehingga kita membayangkan wah itu gimana caranya ya. Kan harusnya kebijakannya bagaimana supaya rakyat sebanyak-banyaknya iso kuliah, nek perlu gratis. Oh, itu kudune pemerintah ki ngono, tapi ya pemerintah kemudian mikire ya ora diberi sing mahal supaya fasilitasnya lebih baik. Nah kan susah, Pak. Ini kan tadi saya bilang tadi, orang yang tidak pernah susah berimajinasi kepada orang susah itu nggak ketemu. Itu. Jadi makanya ini kalau mencari pemimpin itu kira-kira dideloki track recordnya ini pernah susah mana. Kalau nggak pernah susah itu karena itu saran saya nggak usah dipilih, karena dia tidak akan bisa memahami kondisi orang susah gitu. Nah, kalau dia kaya terus gitu terus menjadi pemimpin itu susah, nggak bisa memahami orang susah. Nah, sebaliknya juga nanti kalau kemudian kita harus melihat orang yang susah kemudian naik, dia jadi pemimpin, ya harapannya tentu ketika dia di posisi atas kelapangan harusnya dia memikirkan orang-orang yang susah. Nah, cuma ya kadang-kadang juga tadi nafsunya main sehingga dia memikirkan dirinya sendiri. Mumpung aku di atas, ya toh, ambillah sebanyak-banyaknya. Lah itu juga bahaya, gitu ya. Jadi maka supaya bisa membalancing itu, ya pemimpin yang terbaik tentu pemimpin yang memiliki pemahaman agama yang baik, kan gitu. Kalau pemahaman agamanya baik, insya Allah dia akan
mencari yang terbaik. Tidak hanya bahwa kemudian mungkin memang mendapatkan fasilitas, iya, tapi bukan itu tujuannya. Saya itu kemarin lewat di mana itu, di Simpang 5 apa di Tugu Muda itu ada baliho calon wali kota. Saya kemudian ketawa, judul tulisannya bekerja tanpa pamrih. Wah, itu bagi saya orang saya nggak percaya ini. Kalau kemudian tulisannya bekerja tanpa pamrih, kira-kira jadi wali kota rak digaji, kira-kira gelem orang gitu. Jadi wes aku begitu melihat balihonya surat tak pilih gitu itu. Jadi orang itu jujur aja, memang dia nyalon wali kota ya ono pamrih ya, apa kemudian nyalon wali kota rak ono pamrih ya, gitu ya. Jadi lebih baik bekerja dengan pamrih, itu gitu. Itu jujur itu. Jadi kalau ada orang yang sudah iklannya begitu, bagi saya surat tak pilih, tidak tak pilih. Kau nak ngomongin rumah ya kandani, iklannya diganti. Memang itu tidak jujur. Lebih baik jujur. Saya memang ada pamrihnya jadi wali kota. Lah, untuk apa pasang baliho? Biaya ini pasang baliho, gitu. Kalau nggak ada pamrihnya, gitu. Kalau ngomong bekerja tanpa pamrih, nggak usah jadi wali kota. Nggak usah jadi gubernur gitu. Jadi saya kalau nonton itu beberapa baliho macam-macam gitu wis. Ini saya nggak ngerti ini. Dia nyalon wali kota, nyalon gubernur ini oleh apa? Itu ya. Nah tadi maka saya sok pilkada. Tadi pilihlah orang-orang yang kira-kira memang dia bisa memahami tadi, sehingga membuat kebijakan kepada orang-orang yang dalam kondisi sempit itu pas. Ya, kalau tidak pas itu orang sempit itu bahayanya sebenarnya tadi ya, bahaya orang sempit. Ali bin Abi Thalib mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir saja orang yang fakir itu menjadi kafir. Orang yang fakir itu mudah terjerumus kepada kekafiran. Ya toh? Nah, maka kemudian kalau kenapa tadi? Godaannya dari luar, saya bilang tadi kan, orang yang sempit godaannya dari luar. Kok bisa masuk ke dalam kekafiran? Iya Pak, begitu sempit yang datang orang-orang kafir datang, tak bantu. Gitu. Nah kalau yang bantu orang-orang kafir, terus diajak kafir mau enggak? Nah, orang itu enggak enak Pak, itu maksud dibantu-bantu terus kemudian diajak enggak mau, ya tetap mau. Itu, maka itulah fungsinya kita, ada perintah untuk memperhatikan tetangga, ada perintah untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya kan kemarin yang kita bahas di surat apa itu? Al-Mudaththir. Ya, ketika di akhirat itu orang-orang yang ada di surga itu kemudian video call kepada orang yang di neraka, kira-kira gitu ya, ditanya masalahkakum fi sakor, kenapa kamu kok di neraka sakor? Nah kemudian dijawab qalu lam nakum minal musallin, aku rak tahu salat tok, walam nakunut imul miskin, aku rak tahu ngei mangan wong miskin, gitu. Jadi nanti video call antara penghuni surga sama penghuni neraka itu, jadi tanya, loh kenapa masuk neraka? Ora tahu salat, tidak pernah sedekah gitu. Jadi perintah sedekah itu karena kita ini tahu bahwa orang yang sempit itu bahaya, bahayanya dari luar. Maka kita sebagai orang luar menguatkan, tidak kemudian membiarkan. Kalau kita lihat ada saudara kita, tetangga kita sedang kondisi sempit, mbok ya diperhatikan, dibantu. Apa yang bisa dibantu? Minimal tadi kebutuhan makannya terjamin. Minimal ini kebutuhan minimal ya. Bahwa kemudian nanti urusan sekolah dan lain sebagainya berikutnya. Tapi yang primernya urusan makannya dia terjamin. Nah, itu baru nanti kemudian dipikirkan. Wah, saya itu punya utang sekian ya wes, bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Karena ada banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Maka disinilah yang saya ingin mengajak semua jamaah di sini, perhatikan sekitar kita.
Kalau ada tetangga kita, saudara kita, atau mungkin bahkan di antara jamaah ini yang dalam kondisi sempit, mari kita bersama-sama membantu. Jangan dibiarkan. Ya, itu nanti salah satu hal yang akan menjadi penyesalan ketika kita sudah mati, manakala kita ini tidak bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian rizki yang aku berikan kepadamu sebelum kematian menjemput dirimu, dan kemudian engkau mengatakan, wahai Tuhanku, tolong berikan aku waktu lagi sebentar saja supaya aku bisa bersedekah dan supaya aku menjadi orang yang soleh. Jadi kalau sudah mati Pak, pengen sedekah ya ora iso. Jenengan arep sedekah nganggo apa nek mati kuwi? Gitu. Terus sing disedekahi ya sapa? Sing disedekahi sing mati apa sing urip? Kira-kira lho ini misale wong mati iso sedekah. Kira-kira sing disedekahi sing mati apa sing urip? Kira-kira ya toh. Tapi karena ora iso sedekah ya ora iso. Lah nek kemudian iso sedekah wong mati iso sedekah, kemudian nyedekahi sing urip, wong urip ya mlayu Pak, wis ora usah piye gitu ya. Diparani ya toh. Lho wong iki wis mati kok jek marani aku, kan itu malah lari gitu. Jadi kalau sudah mati itu sudah selesai Pak. Maka jangan sampai kita menyesal. Caranya ya tadi, kalau urusan sedekah itu gini, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan hartanya pada saat lapang maupun sempit. Loh itu Pak rumusnya. Sempit saja itu kon sedekah, apa meneh lapang. Nah ini rumusnya tadi. Hidup kita pada saat lapang maupun sempit, supaya kondisi kita itu mendapatkan ridha Allah, salah satunya sedekah. Nek lapang sedekah wajar Pak, sempit sedekah luar biasa. Itu ya. Maka biasanya ini kalau teman-teman yang dalam kondisi susah itu malah tak suruh sedekah itu. Gitu. Tak suruh sedekah, wes apa sedekah, Pak apa meneh sing disedekahke to, Pak wis ora duwe apa-apa iso sedekah. Lho itu tadi. Karena sedekah itu cara kita menunjukkan kepasrahan. Tadi kan kita dalam kondisi sempit itu sebenarnya dalam diri kita itu sudah nafsunya sudah enggak pengen dosa itu sudah enggak ada, Pak. Ya kan? Harusnya orang yang sempit itu sudah pengennya kalau bisa sudah enggak dosa, karena dia sudah merasa dirinya sudah sempit. Lah kok saya ditambahi melakukan dosa itu kayaknya udah enggak ada. Itu. Keinginan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah itu harusnya enggak ada. Ya tapi ya tadi namanya godaan dari luar itu ya ada saja ya. Ini godaan dari luar itu tadi orang itu pengen cepat jalan pintas. Ketika orang dalam kondisi sempit pengennya dan selesai, ya kan? Datang kepada dukun, wah itu tadi nomor satu. Ya tadi kemudian utang sana utang sini itu jalan pintas. Gitu. Utangnya mengandung riba pun tidak penting. Yang penting hari itu dia butuh duit. Itu godaan dari luar. Gitu. Jadi saya pernah mengalami masa sempit itu, jadi saya bisa membayangkan. Jadi gimana ya caranya? Orang kalau sedang sempit itu sudah buta ini ya, akalnya nggak jalan. Gitu. Betul-betul orang sempit itu akalnya nggak jalan, Pak. Ya, bagaimana kalau misalnya orang kepepet butuh duit? Nah itu. Orang kepepet butuh duit, tidak punya duit. Yang ada dalam pikirannya adalah utang. Oh, itu jalan pintasnya gitu, utang. Jadi ketika kemudian saya analisa,
Kenapa orang yang sempit itu akhirnya dia merasa tidak bebas berinteraksi dengan orang di sekitarnya? Itu karena dirinya sendiri. Biasanya ini, mohon maaf ini kalau kemudian ada, ya kalau yang pernah mengalami ya baik, kalau nggak pernah mengalami ini tak ceritakan supaya kalau melihat orang itu, orang kok nggak pernah bergaul, itu salah satu ciri-ciri orang nggak pernah bergaul, dia punya masalah. Ya, jadi ada nek onon jenengan duit tonggo, orang pernah bergaul, itu dia punya masalah. Masalahnya apa? Barangkali dia sedang sempit. Orang sedang sempit itu tidak pede, merasa dirinya levelnya di bawah dari tetangganya, ya kan? Sehingga dia mau berinteraksi dengan tetangganya itu, wah, pokoknya tidak percaya diri. Mau itu orang sempit. Mikir juga, nek ketemu tanggone, misalnya melu apa iki ono pertemuan RT, arisan RT, kenapa nggak ikut? Soalnya apa Pak? Engkau ditagih iuran RT, aku tidak di duit. Aduh. Ini coba yang jadi Pak RT, melihat ini orang-orang yang tidak pernah pertemuan RT, bisa jadi itu orang-orang yang sempit Pak. Loh kita duit ketok tapi dia itu loh ini ketemu ini, saya ketemu orang-orang seperti ini gitu. Jadi kalau ditanya kenapa nggak pernah ikut pertemuan RT, engkau naik pertemuan RT kok ditagih Pak, aku nggak di duit, lu janjiannya gue alasannya gitu ya. Atau yang ketiga, karena dia sudah nggak punya duit, akhirnya utang tangga-tanggane, orang iso bayar, ketemu tanggane kan kok ditagih Pak, gue naik ketemu, itu pikirannya. Nah ini butuh kita untuk melihat, oh jangan-jangan begitu ya, benar itu. Jadi saya kemudian menganalisa kenapa kok orang-orang itu kalau sempit itu malah tidak mau bergaul. Ya itu salah satu alasannya. Harusnya justru semakin dia bergaul, ketemu orang, itu akan ada jalan keluar. Ya kan? Nah, ketika Anda menutup diri, itu nggak ketemu Pak. Karena orang yang sempit itu akalnya nggak jalan. Ya salah satu kesempitan itu adalah akal nggak jalan. Bagaimana supaya akalnya jalan? Ketemu dengan orang lain. Ketemu dengan orang lain. Jangan mengurung diri. Anda sudah susah kok mengurung diri terus gitu ya. Nah, kalau Anda susah itu, ketemulah dengan banyak orang. Nek ketemu wis guyu, ketemu wong iku iso guyu. Minimal itu kalau Anda posisi apapun wis pokoknya jamaah ning masjid lah. Jamaah ning masjid ketemu kancane ning masjid wis iso guyu. Habis itu pulang lagi stres lagi enggak apa-apa gitu. Tapi minimal kalau Anda jamaah ke masjid 5 kali sehari itu iso guyu ping 5 sedina. Gitu. Tapi kalau enggak kan bisa membayangkan enggak? Jadi saya melihat ada orang yang kemudian dia tidak ke masjid itu. Bagi saya eman-eman sekali. Ya karena dia tadi mengurung diri. Ketika dia ke masjid, aku ketemu kai Pak, aku diutang ning kai, aku urung bisa bayar. Itu pikirannya. Jadi untuk menyelesaikan ini, memang saya itu sebenarnya pengen bikin sesi khusus untuk orang-orang susahnya, ya, supaya terbuka cara pandangnya dan merubah. Karena rumus untuk kita bisa keluar dari tekanan hidup itu adalah kita tadi tawakal kepada Allah. Ya sudah, kalau kita salah kepada orang, minta maaf. Oh, selesai toh. Kan gampang toh. Saya punya utang, ya ngomong saya belum bisa bayar. Kira-kira nek kita ngomong belum bisa bayar apa terus ditagih terus didatangkan debt collector gitu. Nah, kan enggak juga Pak. Jadi kan ketakutan orang-orang yang sedang sempit itu banyak, sehingga hidupnya dia tidak bisa selesai dari masalahnya karena banyak ketakutannya. Maka cara ini tadi menyelesaikan kesempitan itu adalah tawakal kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Kalau jadi misalnya gini, Anda punya utang, datang kepada orang yang ngutangi, ya, sebelum berangkat ke sana berdoa kepada Allah,
Ya Allah, saya ini pengen bayar utang tapi tidak punya duit, dan saya pengen ngomong sama orangnya, itu ya, supaya orangnya bisa memahami kondisi saya. Sudah datang, gitu ya. Sudah minta kepada Allah, datang. Apapun resikonya terima. Mungkin diomel-omeli ya toh. Wah itu ya. Nah, itu. Karena Rasulullah mengatakan memang orang yang punya hutang itu ada dua hal yang tidak menyenangkan. Kalau malam nggak bisa tidur, kalau siang dihina orang. Sudah, itu rumus Pak. Itu orang punya hutang itu malam nggak bisa tidur. Wah, saya sok ditagih piye gitu ya. Ora di duit, itu nggak bisa, gelisah dia. Besok, wah itu ketemu orangnya, itu dihina-hina. Nek apa? Nek utang ae ngomongnya enak gitu, tapi ditagih, wah itu. Makanya saya mengingatkan ini mengingatkan jenengan kalau punya piutang. Nek jenengan sing ngutang ya iki mau itu. Jenengan tompo wae nek dihina-hina orang. Ya diterima saja, memang kondisinya begitu kok itu. Itu memang belum bisa bayar ya, diomongin apa aja terima. Tapi kalau kita kondisinya ngutangi orang, ini saya mengingatkan, berapapun kita piutang kita itu lah ora dibayar-bayar Pak, wis ora usah dieling-eling piutang itu. Ora usah dieling-eling. Jenengan nek eling piutang itu kok jenengan jadi jengkel kepada orang yang utang. Wis jenengan iku anggap bae anggap sedekah ngono beres. Karena itu menjadi pintu masuknya setan, membuat hati kita itu nggak seneng sama orang itu. Ya, karena tadi malam itu saya baru ketemu dengan teman saya, dia cerita, ya karena kebetulan dia bikin status di Facebook ini kemudian diklarifikasi, mang iki sing mbok maksud sapa? Oh iki lho, aku iki janjane anu aku janjane wis ora kepikiran aku duwe piutang karo wong iki. Nah, cuma iku mergo wingi ana kancaku cerita, "Oh, saiki wong wis dadi ngene-ngene iki." Aku terus dadi kelingan, gitu. Makanya aku gawe status ngono. Lah utange piro to? Wah, utange lumayan ta, 15 juta. Aku menang wae wis wong trimane semono gitu. Maaf ya, bukan apa-apa. Bagi saya melihat dia wah segitu itu kecil sebenarnya bagi dia gitu. Cuma tadi hanya karena dipicu bahwa ini orang itu dulu orang yang diutangi itu sekarang itu sudah punya ini gitu kan. Wah ini diceritain sama orang, wah sekarang orangnya sudah sukses loh. Nah, dia mikir, loh sudah sukses kok aku belum dibayar. Nah itu pikiran kita, itu bikin kita jengkel. Nah kan ini jenengan nek duwe piutang wis ora usah mikir, ora usah dipikir. Ya toh, jenengan nek mikir nagih terus kesel, ya toh, ora usah ditagih. Wis anggap ae wis ilang. Sekali lagi Allah kalau mau ngasih rezeki itu ya gampang. Oh nyatane jenengan ya isih duwe rezeki. Kok isih dipikir sing iku wae. Oh hartaku itu masih punya di sana. Ya alhamdulillah, Pak. Gitu ya. Kalau kita ini mau mengikhlaskan piutang, itu jaminannya adalah kita nanti mendapatkan naungan pada saat kita di yaumil akhir. Lho ngono ki lho sing mikir sing ngono-ngono kuwi mikir sing adoh, aja mikir mung urusan duit sak wah. Gitu loh. Sekarang kan membayangkannya gini. Ini berkaitan, saya ngomong sedikit tentang rame-rame haji apa iki mau? Beberapa kasus haji ya. Beberapa kasus haji. Jadi kasus haji yang kemudian tanpa visa haji itu mahal loh Pak bayarnya, gitu ya. Jadi jangan dikira itu bayar yang murah-murah. Semurah-murahnya itu 100 sekian juta untuk berangkat haji. Tapi karena visanya bukan visa haji, maka hari ini itu mereka kondisinya itu betul-betul seperti disekap di dalam sebuah disekap di dalam apartemen, disekap di dalam hotel, karena mereka nggak bisa keluar. Kalau mereka keluar ketangkep polisi,
Ya kan yang kemarin yang ketangkep itu berapa? Yang membawa 50 jamaah gitu ya. Nah, ini si promotornya yang kemudian ditangkap gitu ya. Artinya koordinatornya yang ditangkap. Ya itu kondisinya kan seperti itu, Pak. Duitnya banyak loh itu. Gitu. Jadi ceritanya ini juga ada teman yang berangkat bayar sampai 270 juta. Loh itu bukan uang sedikit, Pak. Di sana nggak bisa kemana-mana. Listrik dimatikan. Listrik dimatikan. Kenapa? Karena kalau nyala berarti ada penghuninya. Wah itu kok digerebek polisi. Piye? Orang kaya. Oh ini kan mesti orang kaya, Pak, bener nggak? Wong bayarnya ratusan juta. Kan orang kaya. Biasane asenan, itu wis turu kepenak. Sekarang tinggal di sebuah tempat. Ini tempatnya itu kayak ruko. Pokoknya no bangunan kosong, itu ditempati. Karena kalau hotel-hotel itu yang nggak resmi itu dia menghindari ya. Jadi yang betul-betul tempatnya tidak tidak terlihat. Itu bayangkan orangnya susah kan. Akhirnya yang pertama itu kondisi tidur tidak nyaman. Makan, Pak, memang makan dijamin 3 kali, tapi ya telat-telat. Kenapa? Cateringnya kalau mau masuk itu lihat ono polisi muter meneh ngose iki ono polisi ning ngarep kok. Gitu. Ketika polisi akhirnya kan telat, Pak. Wah itu kan nunggu polisinya pergi, makanan baru masuk. Nah kan susah itu hidupnya. Ya jadi ini coba bayangkan tadi saya bilang tadi, orang yang seperti ini dalam kondisi itu punya duit, itu sekarang ya bagaimana caranya? Nah, saya ingin tadi kan, itu uang tidak sedikit. Nah, kita ini kalau punya piutang tadi, mikirnya kaya iku mau, iki duit iki begitu banyak keluar, tapi nggak ada artinya. Apakah pasti berangkat haji? Belum tentu, Pak. Karena ini nanti pada besok ketika Arafah, mereka itu juga belum tentu bisa keluar. Nah kan kemarin kan yang ketangkap yang 50 orang kan diminta untuk pulang karena visanya visa ziarah. Visa ziarah itu ya memang bukan visa haji. Ketika ini dia tetap memaksa masuk, nah nanti itu deportasi, Pak. Deportasi itu lebih ngeri lagi karena kita nggak boleh masuk lagi Saudi selama 10 tahun. Ya kan? Milih mana? Wes kadung bayar, terus mau pulang apa ndak? Mau haji nekat atau mau pulang? Pilihannya itu. Nah, masalahnya kan orang kadung gengsi lah. Aku wingi wis syukuran kok itu. Wis tangga-tangga wis ngerti aku kaji mosok balik. Itu kan? Pikirannya itu akhirnya ya nekat. Nah, nekat terus ya itu resiko. Nah itu ada yang mengambil resiko, ada yang kemudian barangkali pulang, ada yang kemudian kenapa sekarang itu banyak penggerbekan di sana? Karena ada laporan, Pak, jamaah umroh yang overstay, yang memang niat untuk haji, umroh, terus orang balik-balik, itu ceritanya ada 100-an ribu orang. Loh, piye Pak? Iki umroh ora balik, karepe engko ben langsung haji. Itu ora balik-balik. Akhirnya sing nglaporke sapa? Sing nglaporke travel dhewe. Ini jamaah saya hilang. Karena jamaah hilang ini kan terus otomatis dicari polisi. Enggak salah toh polisi nyari. Wong memang ini ceritane orang hilang. Gitu loh, ini kenapa banyak penggerbekan sekarang ini karena banyak jamaah umroh ora balik. Itu karena tadi ora balik ning ndi anaknya. Nah, sing ning omah bingung juga. Nah, dicarilah bapaknya, ibunya. Ini kok belum pulang-pulang ya kan repot lagi, Pak itu. Jadi ini kondisi hari ini yang kenapa kemudian
rame ya karena memang kondisinya seperti itu. Maka saran saya kalaupun punya duit mau haji carilah betul-betul haji yang resmi aja, ya toh. Jangan cari sing pokoknya yang penting bisa mangkat. Nah, cari yang resmi aja. Tadi intinya gini loh. Kalau Anda membayangkannya gini, ketika posisi itu kita itu mencari perlindungan, gimana caranya supaya nggak kena polisi, nggak kena polisi aja itu rasanya itu sembunyi-sembunyi. Itu saya sampai kemarin diceritain kondisi di sana itu ya, yang teman-teman yang di sana itu bagaimana cara menyembunyikan orang. Betul-betul itu luar biasa Pak. Jadi naik bis, ini kan bis untuk nganter jamaah ya. Jadi satu bis itu harusnya kan isinya banyak, ini isinya nggak ada. Kenapa isinya nggak ada? Orangnya tidak di atas, tapi di kolong bagasi. Piye Pak? Jenengan iku numpak bis, neng ora neng kursi, tapi neng bagasi. Jadi ketoke bisnya kosong, tapi di dalam itu ada orang bisnya itu. Kalau diperiksa bisnya diberhentikan gitu ya, atau dicek nggak ada orang, padahal orangnya di bawah. Dan itu kejadian Pak di sana itu. Nah, ini membayangkannya kalau kita punya duit itu ya belum tentu kemudian mudah ya. Makanya haji itu manis tatoa ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menuju jalan itu. Maka mampu itu apa? Mampu secara fisik, mampu secara finansial, mampu secara aturan, ya itu aja. Wis jenengan iku. Nah, terus ini kembali ke tadi. Jenengan kembali ke tadi kan saya bilang, ini hubungannya apa? Loh itu tadi. Ketika kita ini nanti di akhirat, yuk cari perlindungan ngono kuwi mau. Ben aman. Lah iki mau supaya aman. Nanti di perlindungan di akhirat, nek duwe piutang diikhlaske iku aman, Pak. Itu nek dibandingke itu Pak saya bilang tadi, orang-orang yang punya piutang enggak seberapa. Loh iki mau lho orang sing duwe duit kaji ora aman kok. Apa meneh jenengan duwe piutang engko ning akhir lho gampang kan piutangnya jenengan ikhlaskan itu aman iku ning akhirat gitu. Kira-kira begitulah ya. Nek jenengan ikhlas, tapi nek ora ikhlas ya piye meneh. Saya juga tidak memaksa Anda untuk kemudian bisa mengikhlaskan, tapi lebih baik diikhlaskan sehingga jenengan itu tidak merasa terbebani kalau ketemu orang yang diutangi. Oke, saya kira itu ya. Saya mengingatkan kembali, mulai besok mulai perbanyak puasa ya, sampai hari Arafah. Nah, terutama di hari Arafah, meskipun ya ini kan Saudi lebih dulu daripada kita nih Dzulhijjahnya ya. Jadi nanti ketika kita puasa Arafah, Saudi sudah Idul Adha gitu. Ya, terus ngono ki posone melodi, Pak. Nah, aku kadang-kadang ini perdebatan begini susah aku ya. Mau jare puasa Arafah, ya kudune pas wukuf ning Arafah. Sudahlah. Kalau saya ya jenengan itu kalau mau begitu ya nggak apa-apa ya toh. Tapi kalau saya ya sudah, kita tanggal 9-nya di hari apa berarti? Nah, kayak di hari Ahad, jadi ya kita puasa Arafahnya hari Ahad. Bismillah, pokoknya dengan nama Allah kita niat semua itu semoga dimudahkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.